bersyukur telah memuji dan menyembah Tuhan. Kami menikmati kehadiran Tuhan, karena kami percaya Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Tiba saatnya kami akan berdiam diri sejenak untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, urapilah setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita dipertemukan kembali pagi hari ini untuk beribadah bersama-sama. Mari kita akan melihat dan menyelidiki kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang pertama, ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kelahiran Immanuel, Natal, itu tidak terlepas dari satu pribadi yang bernama Yusuf. Kita akan melihat di dalam Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kita lanjut ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun saudara-saudara kita yang beragama Katolik itu lebih menghormati, lebih menghargai Bunda Maria, tetapi kita melihat hari ini Yusuf itu ternyata juga ikut berperan dalam kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Yusuf nampaknya satu pribadi yang istimewa, satu pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, Yusuf itu memiliki ketulusan di dalam hatinya. Karena ketika ia dan Maria belum menikah, masih dalam kondisi, dalam keadaan, dalam ikatan pertunangan. Dan saudara tahu di Yahudi, di Israel pada waktu itu, kalau seorang wanita kedapatan berzina saja, itu layak dihukum, dilempari batu, dirajam. Makanya ketika Tuhan Yesus diperhadapkan oleh orang banyak, oleh ahli Taurat, oleh imam-imam, oleh orang-orang Farisi, ketika ada seorang perempuan berzina, orang banyak itu bertanya, Guru, orang ini berbuat dosa, hukuman apa yang pantas untuk dia? Dan Yesus menjawab dengan bijaksana, kalau di antara kalian yang merasa tidak berdosa, silakan pertama kali melemparkan batu, dan tidak ada seorang pun yang melakukannya. Apalagi Maria ini ketahuan dia mengandung, dia hamil. Dan Yusuf pada waktu itu belum tahu. Dan perhatikan, Yusuf itu orang yang tulus hatinya. Ketulusannya terlihat dari mana? Perhatikan baik-baik, ayat yang ke-19 itu Alkitab jelas mencatat. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Hatinya tulus, sungguh-sungguh mencintai, sungguh-sungguh mengasihi, sekalipun dia kecewa. Dia merasa dikhianati. Aku baru bertunangan, belum berbuat apa-apa. Tapi kamu Maria, kok kamu sudah mengandung? Dan dia, perhatikan baik-baik, Alkitab juga mencatat, dia tulus, dia tidak mau mencemarkan nama Maria. Karena dia tahu hukumannya. Bisa dihukum mati. Dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Jadi dia tulus menghormati
menghargai. Demikian juga saya dan saudara harus menghargai orang lain, menghormati orang lain. Jangan terbiasa mencela, jangan terbiasa merendahkan, tidak menghargai. Jaga kata-katamu, jaga mulutmu, jaga sikapmu. Amin. Kadang gereja punya persoalan, gereja ada perpecahan satu dengan yang lainnya, ada akar pahit. Karena apa? Karena tidak bisa menjaga mulut, karena tidak bisa menjaga perkataan. Saudara, kemarin puji Tuhan saya pelayanan ke Margokerto. Terakhir 5 tahun saya pelayanan ke sana, dan hampir setiap tahun saya menolak pelayanan ke sana. Entah itu Natal, Paskah, ulang tahun gereja, saya menolak. Karena saya sebenarnya sudah tidak ingin untuk pelayanan ke sana. Tapi ketika kemarin pengurus majelis panitia Natal menghubungi saya, Pak Daniel kami minta untuk pelayanan kali ini. Kemudian saya tanya sama Ellen, kamu pengen tidak ke Jepara? Dan dia jawab, ya saya pengen ke Jepara. Makanya saya terima pelayanan itu. Waktu diatur, tiket sudah dibeli, anak saya itu Ellen itu harusnya pulang. Itu hari Rabu atau hari Selasa ya. Udah beli tiket, udah diingatkan, kamu tolong datang ke stasiun Tempo, kasih waktu, jangan sampai terlambat. Ya. Tapi akhirnya apa? Terlambat. Wah, malam itu saya nggak bisa tidur. Wah, saya males pergi ke sana karena itu nggak jadi pulang. Tapi dia pikir, tak doakan, ya sudah besok cari tiket lagi, beli tiket lagi. Dan akhirnya bisa pulang, puji Tuhan, kami ke Jepara. Dan saya merasakan sangat luar biasa antusias mereka, seperti KKR. Banyak jemaat diberkati oleh Tuhan. Yang awalnya saya malas-malasan pergi ke Jepara, akhirnya saya sendiri juga merasa diberkati. Karena saya merasakan spirit roh yang ada di Jepara itu, gereja saling bermusuhan. Saya sadar gereja ini yang kemarin saya layani itu terbentuk berdiri karena saya. Saya nggak menuruti perpecahan gereja itu. Kalau saya tinggal di sana, saya jadi gembala di gereja itu, tapi saya nggak mau. Saya nggak mau terjadi perpecahan, makanya kami pergi. Tapi ya rencana dan kehendak Tuhan tetap jalan, gereja itu tetap ada. Tapi gereja itu merasa teraniaya, merasa dinyel-nyel, merasa dipersulit, merasa dimusuhi. Bahkan menyedihkan, saya mau cerita, saya nggak ngelak orang, seseorang hamba Tuhan, gembalanya itu tahun 2001 Januari itu meninggal. Kemudian majelis GPPK itu telepon saya, Daniel, pendeta ini meninggal. Saya tanya kenapa? Wis lah, pendetanya matilah, pendeta jahat, memusuhi, menganiaya kami. Nah, ini kan ngeri loh saudara. Itu karena apa? Karena perkataan, karena mulut, karena sikap. Jadilah orang yang tulus, menghormati orang lain, menghargai orang lain. Penting sekali. Saya tidak takut saudara benci dengan saya tidak takut. Yang penting saya menyampaikan kebenaran. Kebenaran itu penting, pengajaran itu penting. Saya selalu bilang, saya tidak ingin menyukakan manusia. Seperti Yusuf itu tulus, tidak ingin mencemarkan istrinya di muka umum, walaupun dia kecewa, kemudian dia ingin menceraikannya diam-diam. Jadi dia tulus tetap menjaga sikap. Kemudian yang kedua, Yusuf itu jujur, apa adanya. Tentu dia juga berdoa sama Tuhan, Tuhan saya kecewa dengan calon istri saya kecewa dengan tunangan saya, sudah hamil duluan menurut kata-kata. Dan perhatikan baik-baik, bukti Yusuf itu punya kejujuran. Juga yang ketiga, dia punya kekudusan. Buktinya itu apa? Kita lihat ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, ketika ia merenungkan, dia
dia merasa kecewa, dia merasa sakit hati, kemudian dia ingin menceraikan Maria. Perhatikan baik-baik ayat 20. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Berarti Yusuf ini hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Malaikat berkenan berbicara kepada dia. Malaikat berkenan, kowe jangan menceraikan Maria, jangan. Ini rencana ilahi, karya Allah yang besar untuk menyelamatkan umat manusia. Coba kita berandai-andai seandainya Yusuf menceraikan Maria, tapi ini kan tidak terjadi. Rencana Allah bisa gagal, bisa iya, bisa tidak. Bisa iya karena Yusuf tidak taat, bisa tidak karena Allah punya rencana cara yang lain. Tetapi Yusuf ini pribadi yang istimewa. Dia hidup dalam kekudusan. Dia tetap dengar suara Tuhan. Dia tetap taat kepada Tuhan. Makanya penting sekali kita punya kepekaan terhadap kuasa Roh Kudus. Amin. Kita harus peka, saudara. Mungkin saudara tidak pernah bertanya ya, kenapa kami bisa bertahan di Matisik 8 tahun dengan jemaat yang 4 orang? Kenapa bisa? Karena saya menghargai pekerjaan Tuhan. Karena saya menghargai setiap jemaat. 4 orang ini, 2 janda, 1 mbak-mbak, 2 mbak Gini, sama Mbak Pawiro, dan 1 keluarganya suami istri. Kami layani 8 tahun. Kenapa saya tidak pergi ke tempat lain? Kenapa saya tidak cari gereja yang lain? Karena saya menghargai jiwa, menghargai jemaat. Saya menghargai setiap saudara. Amin. Saya mengasihi saudara. Saya ingin tidak ada satupun di antara saudara terhilang. Sekalipun kita tidak banyak jumlahnya, saya ingin hidup saudara berkualitas. Amin. Berkualitas di dalam Tuhan, berkualitas di dalam iman, berkualitas dalam mengiring Yesus. Jangan jadi orang Kristen, kamu Kristen berapa lama 10 tahun, kamu Kristen berapa lama 30 tahun, tapi mutungan. Sidik-sidik ragam di gereja, sidik-sidik kecewa dengan gembala, kecewa dengan pendeta, kecewa dengan teman sekerja, kecewa dengan sesama pelayan. Itu Kristen anak-anak. Amin. Itu Kristen anak-anak. Kalau Kristen dewasa itu berjiwa besar seperti Yusuf. Dia kecewa, dia sakit hati, tapi cari kehendak Tuhan, tetap dengar-dengar. Akhirnya Natal terjadi. Yesus Kristus lahir, juru selamat umat manusia. Kita terima, kita nikmati. Karena Yesus yang memiliki ketulusan, memiliki kejujuran, memiliki kekudusan. Oleh karena itu saudara, mari kita menghargai pekerjaan Tuhan. Jangan saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Kita mau Natalan ya. Saya ingatkan kita mau Natalan, jangan gigiran. Amin. Beda pendapat itu wajar. Tidak ada yang sempurna. Saya belajar melayani Tuhan, saya sudah bilang sama saudara, 30 tahun. Saya lulus sekolah SMA itu tahun 92. Saya sekolah Alkitab, sekolah teologi, belajar melayani sampai hari ini. Dan saya sama seperti hamba Tuhan Bapak ini saya, kami hamba Tuhan sadar kami tidak mencari kekayaan, kami tidak punya apa-apa, tidak mengejar harta, tapi tugas yang Tuhan berikan bagi kami itu panggilan yang mulia. Amin. Panggilan yang mulia. Oleh karena itu mari kita melayani Tuhan sebaik mungkin. Kenapa sekarang saya sering merekam? Saudara jangan alergi ketika saya mendokumentasikan pelayanan kita. Kenapa? Ujian kita, penyembahan kita, itu tidak hanya menjadi berkat bagi kita, tapi menjadi berkat bagi orang lain melalui media sosial, melalui Facebook. Oleh karena itu berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Berikan
yang terbaik untuk Tuhan. Media sosial itu sangat luar biasa. Nanti kalau saya sudah mati, kalau saya sudah dipanggil Tuhan, khotbah saya masih bisa didengar kan? Masih. Ketika saudara tidak ada nanti, karena kita semua akan berpulang. Ketika saudara menyembah Tuhan, masih bisa menjadi berkat bagi orang lain yang masih hidup. Itu istimewanya sekarang nih, teknologi digital, teknologi informatika, teknologi media sosial. Oleh karena itu, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, menghargai setiap pekerjaan Tuhan. Saya cerita 5 tahun yang lalu saya datang ke Margokerto itu, saya pulang dari Jakarta dengan kecewa. Kakak saya kan meninggal pada waktu itu. Ketika berangkat saya sudah bilang, saya akan ada pelayanan di Jepara. Kalau sudah selesai acara pemakaman, kita harus pulang. Tapi sampai di Jakarta saya nyetir, padahal pada waktu itu saya nge-grab untuk pertama kali. Saya nge-grab sampai jam 10 malam. Ketika saya dikabari Mbak Hartini dipanggil Tuhan, itu posisi saya masih di Demak. Terus saya pulang sampai sini jam 10 malam. Jam 11 malam berangkat ke Jakarta. Padahal hari itu saya nge-grab dari jam 4 pagi. Saya pergi di Jakarta. Sampai di Jakarta saya ngajak ayo kita pulang karena besok saya pelayanan. Ada saudara saya bilang, "Mbok rasa pelayanan yang Jeporo?" Saya tidak tahu. Ini pelayanan, pekerjaan Tuhan. Dan main-main. Akhirnya kami pulang bis. Dan saya sadar pekerjaan Tuhan, Tuhan itu harus jadi nomor 1. Kalau Tuhan jadi nomor 1, Tuhan diprioritaskan, hidup saudara akan melimpah dengan berkat Tuhan. Ini penting sekali. Pelayanan apapun, main gitar, main bass, main keyboard, main drum, itu penting sekali. Di Jepara saya perhatikan pemain musiknya hanya 3 orang. Keyboard, drumnya nggak sebagus ini. Saya lihat, aduh kasihan. Sudah bisa lihat di video di Facebook saya, ketika saya pelayanan di Jepara, drumnya elek banget, jelek. Saya main bass seadanya. Tetapi hadirat Tuhan dinikmati, dirasakan. Ketika saya berdoa, semua orang mengaminkan dengan semangat, menyembah Tuhan, menikmati kuasa Tuhan. Itu bukan karena saya, karena tim pelayanan, karena para pemain musik, karena worship leader. Jadi worship leader, saudara, jadi worship leader, itu saudara nggak menyembah Tuhan sendiri di sini, tidak. Saudara harus memperhatikan jemaat yang saudara pimpin. Jadi saudara perlu melihat, memperhatikan satu persatu. Jemaat ini menyembah Tuhan atau enggak? Jadi worship leader saudara di sini enggak merendah apa-apa. Karena saudara worship leader, pemimpin penyembahan kepada Tuhan. Jadi harus memperhatikan orang yang menyembah Tuhan. Saudara enggak menyembah sendiri di sini, tidak. Kalau saudara menyembah di sini, menyembah Tuhan di kamar, di rumah sendiri. Saudara di sini tampil untuk melayani, bukan tampil untuk diri sendiri. Jadi Tuhan berbicara kepada saya makasih saudara. Seperti Tuhan sedang bekerja di gereja kita. Amin. Mari kita tunduk kepala.